jumlatan mafhum sawa mafhumatan atau laisat mafhum laisat mafhum. Oh, apa ada jumlah yang kita ucapkan walaisat mafhum? Mawjudah. Makanya dalam bahasa Arab ada beda antara kalim dengan kalam. Kalim kullu kalam yani sawa mufid atau ghairu mufid, ada kulluhu kalim. Amma jumlah fahiya labudda an tufid, labudda an yafhama as-sami' di al-jumlah. Itu satu takrif yang lain, bahwa bahasa adalah frasa yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hadi marhalah. Summa marhalah allati taliha ya marhalah dalaliyah. Marhalah semantik ya. Semantik. Semantik makna nahnu natahaddas an al-ma'na minal kalimati atau al-ma'na minal jumlati. Kalau makna minal jumlah itu biasanya ada studi namanya studi pragmatis, yakni nahnu narbitu baina al-jumlah wa baina al-kalimah bi siyaqiha. Nadau al-jumlah hadhi fi asiyaq. Siyaq itu apa ya? Konteks. Nahnu narbitu baina al-kalimati wa bainal jumlati, dengan konteksnya dan kemudian memberi makna sesuai dengan konteks itu. Tidak membiarkan maknanya begitu saja sesuai dengan apa yang kita dapati di kamus, tetapi makna itu adalah satu konteks. Sampai di sini ada yang bertanya? Hal yujad soal? La yujad. Nah, baik. Saya kira ini kalau di AFI mudah ya. Ini pembahasan yang sepele ini mungkin ya, tidak terlalu sulit ini. Kalau di AFI itu kan orangnya pemikir-pemikir semua gitu ya. Jadi hal-hal yang gini ini mudah semuanya. Baik, ada yang mengatakan bahwa indama nahnu naqul bi anna al-lughata munfasilah al-kalimah wa al-jumlah munfasilah an siyaqiha, kita melepas kalimah itu dari konteksnya, maka al-kalimah hadhi mujarrad aswad. Padahal yang namanya bahasa, antum mungkin pernah mendengar dari Prof. Mujia, bahasa itu arbitrer. Pernah ya dengar ya? Apa arbitrer? Bahasa adalah minaina hadza soal. Bahasa adalah arbitrer. Minaina hadza soal. Ada selain 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang selain 9 ini? Tidak ada ya? Tapi kok ada suaranya ya? Yang disepakati, Ustaz. Oh, yang disepakati. Arbitrer adalah yang disepakati. Gitu ya? Iya. Boleh saja. Tidak apa-apa. Jika bahasa itu mujarrad saut, jika bahasa itu hanyalah simbol dari huruf, dan bahasa itu adalah simbol dari ucapan. A itu disimbolkan dengan huruf A. Kalau orang Arab A itu disimbolkan dengan hamzah, dengan alif ya. B disimbolkan dengan ba, kita dengan B dan lain sebagainya. Nanti ada huruf apa lagi? Rusia itu ya, ada huruf Yunani, ada huruf India, huruf Thailand, huruf apa dan lain. Itu adalah simbol-simbol dari apa yang kita ucapkan. Yang namanya arbitrer itu adalah bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antara huruf itu dengan simbol. Kesimpulannya akan seperti itu. Kenapa orang Indonesia menulis A itu dengan huruf A seperti ini?
Sedangkan orang Rusia menulis A itu dengan huruf yang lain. Orang Arab menulis A itu dengan, karena memang sebenarnya tidak ada hubungan antara apa yang kita ucapkan dengan wujud, dengan kalau di semiotik itu ya, dengan penggambaran dari bunyi itu tadi. Al-lughatu aslan bukan nawani, tetapi ada dua sisi dari bahasa. Janib asyakal wa janib al-ma'na. Janib asyakal wa janib al-ma'na. Yang kita pentingkan pada saat kita mengucapkan sesuatu itu adalah hadal janib asani. Lakin hadal janib asani la yumkin an ya'tiya illa ma'a hadal janib al-awwal wa huwa syakal. Bagaimana kita memahami satu pesan dari seseorang? Anti umpama menulis surat ke saya. Suratnya apa isinya? Umpama saya ingin bertemu jam 9, gitu ya. Ketika saya mengucapkan saya, itu saya menggambar ucapan saya itu dengan S, dengan A, dengan Y, dengan A, dan sampai yang terakhir. Bagaimana pesan itu bisa tersampaikan apabila kita tidak sepakat dengan syakal, dengan simbol-simbol yang merepresentasikan huruf-huruf itu. Kita harus sepakat terlebih dahulu. Pernah di PKU kalau tidak salah ya, di tahun 70-an ketika saya SD, itu kita mempunyai huruf yang tidak dikenal oleh orang tua kita, antar kawan gitu ya. Biar waktu kiriman surat itu orang tua itu tidak paham gitu ya. Kita akhirnya bersepakat membuat huruf-huruf simbol yang lain. Saya umpama itu tidak saya tulis dengan S, A, Y, A, tetapi kita bersepakat dengan kawan-kawan satu sekolah itu, tulisan S itu kita ganti dengan huruf apa? Oh, huruf 5. A itu kita ganti dengan huruf apa? Oh, saya ganti dengan 2. Waktu itu dengan 2 kita sepakatnya. Apa hubungannya 2 dengan, ya pokoknya kita akan sepakat. Li'anna al-lughata ittifaqun bainan nas. Sahih? Lughah itu adalah ittifaq. Kalau kita tidak sepakat, ya tidak akan ada lughah ini. Saya, siapa yang bisa menjamin bahwa saya itu saya memahami sebagai aku dan anti memahami sebagai dia? Kan bisa saja apabila kita tidak sepakat. Maka bahasa adalah kesepakatan. Fa'al-lughatu asakal wal makna lahuma irtibat wasik jiddan. Wasik. Hadal irtibat ya'ti min aina min al-ittifaq. Tapi sebenarnya ada teori lain yang mengatakan bahwa innal lughata ta'ti min aina? Ta'ti min Allah Ta'ala. Hadhihi nazariyah ukhra. Kaifa ta'ti min Allah? Allah Ta'ala yaqul wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Seperti pada saat sering saya contohkan itu, sebenarnya otak kita itu seperti mahmul ini, seperti HP ini ya. Di HP ini, nanti saat beli HP itu belum disetel bahasa apa gitu ya. Baru setelah itu nanti nyetel bahasanya. Di sini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa apa. Kalau nanti setel bahasa Indonesia, maka dia akan keluar bahasa Indonesia. Bahasa Cina, keluar bahasa Cina. Dan lain sebagainya. Otak manusia seperti ini. Sebenarnya di dalam otak mereka itu sudah ada semua bahasa yang ada di dunia ini. Tinggal nanti saat lahir itu di mana. Dan disetel bahasa apa di situ. Ya. Anti dari Jawa Timur, dari mana? Dari Ponorogo.
Dari Ponorogo ya dia. Oke. Dari Ponorogo. Tapi kalau anti umpama lahir di Amerika, terus kemudian tinggal di sana sampai umur 5 tahun. Orang tua juga bicaranya bahasa Inggris, dua-duanya, kakak, adik semuanya bicara bahasa Inggris. Maka otomatis anti waktu itu sebenarnya menginstal bahasa Inggris di dalam otak. Sehingga fasih sekali bahasa Inggris, bahasa Jawa tidak akan kenal sama sekali. Nah, di sini juga kalau tidak diinstal bahasa Jawa, dia tak akan keluar bahasa Jawa. Dia keluarnya adalah bahasa yang kita install. Ada huwa atau kif, yakni al-lughatu hibatun minallahi ta'ala. Al-lughah tauqifi, tauqifiyah. Al-lughah apa namanya? Apa istilahnya? Nah, tauqifun minallahi ta'ala. Hal hunaka soal atau hunaka i'tirad atau hunaka syai' akhar ala masah. Afwan Ustaz. Iya, izin bertanya, bedanya semantik sama semiotik apa Ustaz? Semantik dengan semiotik. Semiotik itu adalah ilmu simbol. Jadi kalau antum menyimpulkan suara itu dengan satu simbol tertentu, maka di situ adalah simbol. Termasuk umpama antum melihat orang pakai baju warna merah, gitu ya, sekumpulan orang baju warna merah. Di situ mereka ini saat-saat kampanye nih, saat-saat kampanye. Antum melihat sekumpulan orang pakai baju warna merah atau baju kotak-kotaknya Jokowi atau apa gitu ya. Itu antum apa langsung paham? Ini ada min hadil fi'ah. Nah, karena apa? Karena ideologi itu sudah disimbolkan dengan warna merah. Kalau antum tanya anak-anak apa beda, waktu kampanye gitu ya, apa bedanya yang warna biru, warna merah, mereka tidak tahu karena mereka tidak punya latar belakang ideologis, tidak punya latar belakang sosiologis yang memungkinkan mereka untuk memahami simbol-simbol itu. Nah, itu adalah semiotik. Ada juga umpama gereja gereja antum masuk, biasanya gereja itu kan ada salibnya gitu ya, bukan biasanya, selalu ada salibnya ya. Gereja itu ada salibnya. Terus kemudian saat antum masuk gereja itu ternyata di sana ada salibnya yang terbalik, salib yang terbalik. Maka apa yang antum pahami di sana? Tidak ada yang memberitahu antum bahwa gereja ini punya aliran lain. Apa aliran apa yang salib terbalik itu? Iya, itu adalah aliran satanis atau antikristus atau apa gitu ya. Itu bagaimana antum tahu? Tidak ada yang ngasih tahu. Ya, antum tahunya itu dari simbol itu. Maka simbol itu sangat penting sekali. Antum mau mengatakan ana mukmin billahi ta'ala, mukmin bi rasulihi, ana muslim qawi, usolli tahajud, usolli khams sholawat, tapi pakai kalung salib, Anda berbeda, karena kalung salib itu adalah simbol dari orang yang berkeyakinan lain, orang Kristen. Agar salibnya dibalik lagi, wow berarti satanik berarti, gitu ya. Kemarin tuh saya mendengar apa namanya, bukan ceramah, podcast ya, tentang apa namanya aliran antikristus ini. Oh ternyata antikristus itu bukan menyembah, bukan antikristus, satanik ini, bukan menyembah setan ternyata. Ini rawahu orang pengikut antikristus, pengikut satanik ya. Ternyata bukan
menyembah setan, tetapi melihat celah orang yang beragama dan membuat orang yang beragama itu ragu terhadap agamanya. Umpama yang diungkapkan di situ kalau tidak salah ingat ya saya, dalam agama yang paling diserang banyak itu agama Kristen memang, makanya ada gereja antikristus. Umpama ada masa kekosongan antara umur Yesus dari 14 sampai 28 kalau tidak salah. Ya, gitu ya. Betul ya. Ada riwayat yang tidak ada, yang hilang. Kalau dari lahirnya sampai 14 ada ya. Kemudian dari 28 sampai selesai riwayatnya itu ada ya. Ada. Nah, dari 14 ini sampai 28 ini tidak ada dalam sejarah, tidak ada dalam kitab suci mereka. Nah, inilah celah-celah yang disasar oleh orang-orang orang-orang satanik ini untuk membuat orang-orang Kristen itu ragu-ragu bahwa mereka berkeyakinan benar. Jadi mereka bukan menyembah setan. Menurut ini orang yang di podcast ini, bukan menyembah setan, tetapi mereka membuat orang lain yang beragama ragu terhadap agamanya dan akhirnya menjadi tidak beragama. Kok bisa sampai ke sana ya? Yang penting semiotik adalah itu simbol. Kemudian kalau semantik itu adalah berbicara tentang makna. Tadi kita bicara tentang sakel kataba itu adalah ada huruf K-nya, ada fathahnya, ta, hakata, wabah, hakata. Wama waro akataba itu ada makna yang membuat orang lain memahami pesannya. Pesannya apa? Ya pesannya adalah bukan di sakel ini tadi, bukan di simbolnya. Pesannya adalah di kataba itu ada makna ini yang akan saya sampaikan. Hakata. Apakah pesan ini bisa berubah-ubah? Ada ittifaq bainan nas. Ittifaq bainan nas. Jika orang manusia itu bersepakat bahwa kataba itu kita sepakati tidak lagi berarti menulis, ya berarti makna itu yang harus diketahui oleh semua orang sehingga risalahnya atau pesannya tidak rusak. Pesan rusak itu karena apa? Karena kita menggunakan, ini dalam makalah Prof. Muji ada juga, karena kita menggunakan kata yang salah, sehingga pesan yang disampaikan itu disalahpahami, atau karena orang yang menerima pesan itu tidak memahami arti dari pesan itu tadi, sehingga dia salah paham. Dan huna min at-tarafain. Fala budda min al-ittifaq bainan nas fi syakl simbolisasi dari bahasa dan makna dari simbol-simbol itu. Nah, simbol ini bisa berubah, tidak ada hubungannya antara ini apa ini ya? Ini piala ya. Ini gelas lah. Apa hubungannya antara GELAS dengan benda ini? Mafi ala. Karena bahasa adalah arbitrer. Yakni mafi ala kayaknya. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Saya kalau menulis GELAS itu wujudnya adalah gini. Tidak ada. Ada wa al-ittifaqu bainan nas. Ada wa semiotik wa semantik. Semantik ini ada yang levelnya kata, ada yang levelnya frasa, ada yang levelnya adalah jumlah. Ketika ada orang, saya mengatakan
apa? Ra'aitu zahratan fi ma'had al-banat. Ra'aitu zahratan fi ma'hadil banat. Kira-kira yang dipahami Ustaz mungkin ini apa? Ra'aitu zahratan fi haramil banat. Mungkin perempuan yang jamilah. Mungkin bisa jadi perempuan al-mar'atul jamilah. Bisa jadi memang saya melihat Zahroh jamilah. Makna al-jumlah ra'aitu zahratan, makna kalimati zahroh yuhaddiduhu tarkibul jumlah. Yuhaddiduhu tarkibul jumlah. Wa yuhaddiduhu maqamul jumlah. Siyaqul jumlah. Tidak ada yang bisa memberikan makna yang tepat kecuali siyaq. Fi ayyi siyaqin. Antum bisa membayangkan di buku Al-Imamah wa Siyasah Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Dalam buku itu diriwayatkan. Tapi buku ini jangan dijadikan rujukan utama ya, karena buku ini banyak yang meragukan kata-kata yang ada di dalamnya betul-betul diucapkan oleh lakon-lakonnya yang ada di dalam buku itu. Buku Imam Wasiyasa adalah buku sejarah, tapi bentuknya adalah semacam muhadasah gitu ya. Ada cerita sejarahnya, terus kemudian di dalam fakroh-fakrohnya itu ada ungkapan-ungkapan langsungnya gitu. Tapi ungkapan langsung ini banyak yang meragukan. Regis Blecher, salah seorang orientalis, itu termasuk yang meragukan, masa sih seperti ini yang diomongkan. Dan saya sendiri ada yang saya ragukan, masa sih antar sahabat itu mencela sahabat lain dengan kata-kata yang tidak mungkin diucapkan oleh sahabat. Apa itu ya, nanti baca saja buku. Tapi enggak apa-apa. Kita nahnu natahaddas fi siyaqi ini ya. Dalam konteks apa yang kita bicarakan ini. Ketika Ali ibnu Abi Thalib itu menerima surat dari Muawiyah. Dalam surat itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Baik ya, artinya baiklah ya, baik. Tapi waktu itu langsung Imam Ali itu, ayo siapkan perang, siapkan alat-alat perang, siapkan tentara untuk menghadapi Muawiyah. Padahal suratnya itu isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim saja, tidak ada tulisannya apa. Tidak ada tulisannya. Tapi itu tadi tidak usah terlalu dimasukkan hati ya, karena mungkin bisa jadi tidak seperti itu. Tapi ini adalah satu contoh. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu kok diterjemahkan dengan kalau gitu ayo kita perang, gitu. Ditantang Muawiyah. Kenapa seperti itu? Li'anna siyaq huwa alladhi yu'ti ma'nan mukhtalifan an al-makna al-muta'aruf bihi. Makna yang yang kita sepakati. Siap yang memberi makna. Apa? Ya kejadian-kejadian sebelum surat ini dikirim. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali, apa yang dilakukan oleh Muawiyah, kejadian apa yang ada di sekeliling mereka, itulah yang kemudian bismillah artinya adalah yuk kalau gitu kita perang. Ada hadisun haula semantik. Gitu ya Ustaz ya. Al-hadis haula semantik kalau di Quran itu sangat kaya dan sangat banyak sekali
wa hunaka ma'anin yahtalifu fiha al-ulama wa yattafiqu 'alaiha al-ulama. Hal hunaka soal akhir? Naam. Tauqif. Wahyu harus dijadikan bahasa. Oh. Yang saya bicarakan tadi adalah teori asal-usul bahasa. Teori asal-usul bahasa. Saya tidak berbicara tentang bahasa Al-Quran ini, tetapi saya bicara tentang teori asal-usul bahasa. Ada beberapa teori asal-usul bahasa. Yang besar itu adalah dua. Yang milik Ibnu Faris dengan Ibnu Jini. Itu nanti bisa lihat di buku Sina'atul Lughah milik Ibnu Jini. Beliau berkeyakinan bahwa bahasa itu adalah tauqifun. Bahasa itu adalah hadiah, hibah. Bahasa itu ya sudah ada di dalam diri kita semua. Itu satu teori. Tapi teori tentang Nas'atul Lughah ini sekarang sudah tidak laku. Tidak dibicarakan ulama lagi. Karena apa? Tidak selesai perdebatan. Apakah ini seperti ini seperti itu. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah minat tabi'ah. Artinya apa? Apa yang didengar oleh manusia itu menjadi bahasanya. Umpama, kenapa kucing itu dinamakan meong? Karena suaranya meong. Kenapa ini? Tapi banyak sekali hal-hal yang abstrak itu tidak bisa dirujukkan maknanya dengan apa yang bisa dilihat oleh manusia ternyata. Berarti teori itu batal. Nah, teori yang paling besar itu adalah dua. Teori bahwa bahasa itu adalah asal usulnya itu dari Tuhan, dari Allah, dan yang kedua adalah kesepakatan antar manusia. Bagaimana kita menafsirkan teori itu adalah dari Allah, sedangkan bahasa itu berkembang. Umpama ini, HP ini tidak ada pada masa Nabi Adam. Apalagi waktu Nabi Adam masih dengan malaikat di sana, berdebat dengan iblis di sana. Itu HP ini belum ada. Terus siapa yang menamai HP ini? Padahal kata HP, handphone, itu sebenarnya sudah ada di dalam diri manusia. Kalau menurut teori itu, diri manusia. Tinggal manusia itu kapan mau memulai memakai kata handphone ini. Nah, ketika benda itu ada. Ketika benda itu ada, baru muncul nama HP. Tapi dari mana HP itu? Ya kalau menurut teori yang hadamin Allah, ya dari Allah itu tadi. Sudah ada di dalam diri kita. Hanya kita nyetelnya. Itu kapan? Oh, saat HP ini ada, akhirnya orang tergerak. Ini kita namakan HP ini. Agar. Nah, tetapi teori yang kedua adalah ittifaq bainan nas, ada sahal. Ini pokoknya yang bentuknya seperti ini kita namai HP sajalah. Nah, gitu, kita ada ittifaq bainan. Itu adalah dua teori yang paling besar. Jadi tadi saya tidak berbicara masalah bahasanya Al-Quran, tetapi salah satu ayat Al-Quran itu dijadikan rujukan oleh Ibnu Jini saat beliau Ibnu Jini itu siapa? Anaknya jin. Bukan ya? Bukan anaknya jin. Ya, Ibnu Jini adalah salah seorang alim lughawi. Coba nanti dicari di Google ya. Nama Ibnu Jini.
Nah, salah satu yang menjadi rujukan beliau adalah ayat ini, yaitu bahwa bahasa itu dari Allah, bukan kita yang membuat. Soal akhir, ayo. Itu saya juga belum lahir itu ya. Tapi ketika ketemu Siti Hawa sudah dititipi. Kalau menurut teori ini, Siti Hawa sudah dititipi bahasa juga oleh Allah. Sehingga saat di surga itu sudah berkomunikasi, berbicara dengan bahasa-bahasa yang sudah dititipkan oleh Allah. Ini Siti Hawa makan buah mangga ini yuk. Ayo kita makan buah mangga. Kemudian ayo kita jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sana. Sampai kemudian diturunkan ke mana? Ke dunia ini dengan kira-kira dengan memakai bahasa yang ada di surga itu, yaitu bahasa Arab itu dipakai di dunia ini. Maka diyakini sekali bahwa bahasa Arab adalah bahasa tertua di dunia. Apa salah satu buktinya? Salah satu buktinya adalah antara kita dengan Nabi Adam itu kira-kira berapa ribu tahun? Mungkin sekitar 6.000 atau 7.000 tahun. Bisa jadi 6.000 atau 7.000 tahun. Ya, dari Nabi Isa kan 2022 ya sekarang ya, 2022. Dari Nabi Isa ke nabi-nabi yang selanjutnya itu dalam riwayat-riwayat sejarah kan ada ya, ini sekian ratus tahun. Kira-kira jarak kita dengan Nabi Adam itu mungkin sekitar 6.000 atau 7.000 tahun. Nah, 6.000 atau 7.000 tahun itu saat bahasa Arab itu sampai di masa Nabi Muhammad, itu kan sudah sampai puncaknya bahasa Arab itu. Gimana sampai puncaknya? Ya, Al-Quran itu kan sudah puncak bahasa Arab. Artinya sudah settle gitu, bahasa Arab itu. Tidak gonta-ganti. Sudah, ya settle. Kaidahnya sudah settle. Kata-katanya juga sudah settle. Apa yang membuktikan kaidah dan kata-kata sudah settle? Ya yang kita kenal di Al-Quran itu, ya kita pakai sampai sekarang. Itu sudah settle. Dan kita mau membuka buku Turos, nanti umpama belajar Bidayatul Mustahid, sama itu kaidahnya dengan yang di bahasa kata-katanya, itu artinya bahasanya sudah settle. Untuk mencapai bahasa yang settle ini, itu di masa Nabi Muhammad lahir, 571, itu sudah settle. Sebelum Nabi Muhammad lahir, itu ada syair-syair jahili. Itu umur syair jahili yang tertua, kalau tidak salah 150 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Yang tertua, kira-kira. 150 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad lahir itu ternyata juga sudah sama. Kaidahnya sudah sama, mufradatnya sudah sama, semuanya sudah sama. Sudah settle juga. Artinya kalau kita mencapai sesuatu yang sempurna, kan mulainya dari awal gini ya, kemudian naik, tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna. Itu zaman jahiliyah itu sudah sempurna, artinya sekian ratus tahun sebelum zaman jahiliyah, itu sudah menapaki tangga-tangga sehingga menuju sempurna ini tadi. Jadi tidak aneh apabila kita berkeyakinan ya Nabi Adam turun dengan bahasa Arab itu tadi. Karena waktu Nabi Muhammad ini sudah sempurna loh ini. Tangga menuju sempurna ini untuk bahasa ya sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun. Nanti tahu bahasa saya pernah bertanya kepada salah seorang kawan yang di sastra Inggris. Saya tanya, ente paham nggak dengan buku-buku sastra abad 18 atau abad 17 itu? Wah, bahasa Inggris sulit kami memahami itu.
kita harus ya banyak yang harus dipahami. Saya juga tidak terlalu paham. Artinya ini masih dalam proses menuju ke kesempurnaan bahasa Inggris. Kalau tidak turun lagi ya, kalau tidak turun lagi. Karena apa? Ya bahasa banyak yang naik kemudian punah. Contohnya sudah banyak. Bahasa Yunani sebelum Masehi itu sekuat apa? Nanti tahu ya. Bahasa ilmu, bahasa filsafat, bahasa Yunani. Terus kemudian sekarang yang memakai hanya orang Yunani saja. Itu pun saya tidak tahu apakah itu bahasa yang dipakai oleh Plato atau Aristoteles. Sama bahasanya, kaidahnya sama, saya tidak tahu. Tapi bahasa yang sedemikian jayanya pada saat itu bisa turun dan tidak dipakai sama sekali. Kecuali orang-orang yang orang Yunani dan orang yang menekuni bahasa Yunani saja. Orang asing yang menekuni bahasanya. Tapi kalau bahasa Arab kan tidak. Bahasa Arab sejak adanya sampai sekarang ini tetap bertahan, stabil gitu ya. Malah yang memahami bahasa Arab kan semakin lama semakin banyak. Nah, kita tunggu saja bahasa Inggris ini seberapa kuat dia sehingga dia bisa nanti orang akan datang itu betul-betul memakai bahasa Inggris semua. Karena saingannya bahasa Inggris banyak. Orang Perancis juga bahasa Perancis itu bahasa yang ekspansif juga. Dia berusaha untuk menyebar-nyebarkan. Kemudian Cina itu bahasa yang ekspansif juga. Berusaha untuk disebarkan di mana-mana. Nah, sejauh mana kekuatan bahasa Inggris, kita belum bisa mengukur. Tapi kalau bahasa Arab, buktinya yang belajar Iqra apa banyak ya. Dari bayi sudah diajari Iqra. Mereka sudah tahu huruf Arab itu sejak umur 2 tahun. Nanti tahu huruf Arab umur berapa? Diajari Iqra oleh ibu itu SD ya, umur 7. Ya, ada yang kurang dari 7 kan sudah belajar ya di musola untuk anak-anak kecil-kecil itu, untuk PAUD itu. Mereka sudah tahu huruf selain hurufnya sendiri. Nah, itu luar biasa. Tahu. Apa tadi pertanyaannya? Oh, Nabi Adam ya, seperti itu. Jadi saya secara pribadi yang dipakai oleh Nabi Adam di 150 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, itu prasasti terlama yang berbahasa Arab. Berarti bahasa Arab sudah melalui proses sedemikian rupa sehingga ada soal akhir layujat. Nah, berbicara masalah bahasa ini memang tidak bisa terlepas dari satu ilmu. Kalau menurut makalahnya Prof. Mujia di situ, ilmu yang terlambat munculnya. Apa sudah dibaca belum makalahnya? Apa ilmu yang terlambat munculnya di situ? Yang di makalahnya Prof. Mujia itu belum pada baca kayaknya ya. Oh belum? Sudah dikirimi belum? Yang pertemuan kelima. Oh, di grup mahasiswa ada, dari kemarin tuh saya lihat. Saya malah dikirimi Prof. Mujia itu setelah saya lihat di grup. Oh gitu ya. Ya. Kalau Ustazah Nada sudah dapat belum makalahnya? Kelas? Ya, saya tanya Ustazah Nada aja kalau gitu. Apa ilmu yang terlambat munculnya itu? Kalau di makalah itu.
Belum dibaca kelihatannya ya. Ya, enggak apa-apa. Eh, Sosiolinguistik sebenarnya saat kita berbicara masalah apa namanya masalah bahasa, masalah asal-usul bahasa, itu di satu waktu kita juga mestinya membahas tentang sosiolinguistik. Karena apa? Bahasa tidak akan mungkin pembahasannya terlepas dari konteksnya. Dari konteksnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, masalah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa makna Alkitab? Kok bisa anti memahami bahwa itu Quran? Padahal kitab itu kan ada waladzina nahnu naqra'uhu. Atau kitab, kitab Gairu Mawjud. Oh, di sini di Latinnya kalau di Mantingan itu ada les, ada macam-macam ya. Iya, ada keripik-keripik. Enak kalau di Mantingan ini lacinya itu ada bermacam-macam makanan. Ya. Apa tadi? Kok bisa live tadi? Oh ya, dzalikal kitab. Dzalikal kitab. Kok bisa kita mengartikan Alkitab wal Quran? Ma'al kitab aidan lahu ma'nan akhar ghairul Quran. Wa huwa Alkitab alladzina naqra'uhu. Wa hunaka ma'nan akhar, Alkitab berarti surat. Apa yang di mahfuzatnya siapa? Balkis siapa? Mahfuzat Balsam ya, yang tanawal tuh hadal kitab gimana? Ya pokoknya itu ya, tidak apa-apa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Ketika kita semakin banyak lupa, berarti kita semakin menunjukkan manusia. Kalau ingat terus, ya berarti komputer kita ya. Biar tidak dibilang kita komputer, kita sering lupa. Ada insan ya. Nah, nahnu nastami idal adzan awal.
Najib Abdul Salam ini yang ini ya Palestina itu ya? Nggak tahu. Nah, ayo, hal Najib Abdul Salam ada talib Palestina ada? لا تعرف؟ محمد علي أزهري موجود؟ أين أستاذ محمد علي؟ لم يحضر أستاذ. أما نجيب هذا هل هو ذلك الطالب الفلسطيني؟ لا تعرف. أحمد هشام؟ موجود. ليس علم سetiawan أحمد هشام. نعم في نفس الشاشة في نفس الشبكة. في نفس الشاشة. نعم هناك مشكلات. نعم ما شاء الله هذا يعني رجل جميل لماذا لم يظهر في الشاشة؟ علم setiawan Bayu Sunarya موجود. Chandra Dwi Setyo Widodo موجود. Maulana Ammar موجود. Faisal Faisal موجود. Hadir alhamdulillah. Ustaz Alam Ustaz Chandra موجود. Nah, Ustaz Sofyan موجود. نعم تمت دراسته السنة الماضية. قد أتم دراسته. أتم دراسة. نعم في السنة الماضية. Sofyan Hidayat min Lombok. من ميدان. هو PKU في السنة الماضية. نعم. ثم أريد أن أتعرف على البنات. Ustazah Nailul Izzah غير موجودة ya? Oh ini G semuanya? Oh hakada. Ini yang ngisi absen siapa ya? Kok sudah ditulis goib semua? Baik, Ustazah Aprilia, mari itu. Ustazah Humaira, Ustazah Ida, ayo, wa Ustazah Iroda. Oh hakada. Akhadhat fi sana madiyah wa limadha? Hal hiya talibah al-an fi Pasca? Oh. Ustazah Khafifah? Apa hubungan anti dengan Bu Khafifah? Maaf ya. Okay. Ustazah Nurul Inayah? Hadirah. Ustazah Sanas? Tayyib. Taib, nuasil. Ila aina hadithuna? Oh, Ustazah Nada hadhi limada ismuha ghairu mawjudah? Al-ism mazalah tatabi bi siman Ustaz. Maktub fi siman Ustaz. Maktub fi siman. Naam Ustaz. وأنا أيضا Ustaz. Nah, أنا أيضا.
Ma Oh ya, salah satu lab min PKU Ustaz. mungkin ada ghairu mawjud. Ustaz Sahrinal ada aidan ghairu mawjud. Ustaz. Al-Kasyaf wujud di Siman Jamian. Oh, naam. Khalas la ba'sa. Al-muhim al-amru ya'udu ilaikum wal idar bima ba'd. Summa ba'da dzalika ismahu li an a'ud ila lianna Ustaz Mujia qala li arju an la nakhruj an hadza li annana bi sadadi kitabati kitab ma'an fi falsafatil lughah. Sudah mengajar 4 semester ya, 3 tahun ya, 3 tahun tapi bukunya belum ada. Lakin labas. Hadhihi. Hunaka lughatun hayyatun wa hunaka lughatun mayyitah. Lughat hayya wa lughat mayyitah. Ma sababu mauti al-lughati? Kalau di sini kan ditulis oleh beliau berdaya tahan bahasa daerah di Indonesia ini. Yang punya daya tahan adalah 71 bahasa daerah. 19 bahasa daerah itu aman, 11 bahasa daerah punah, 4 bahasa kritis, dan 19 bahasa terancam punah. Ternyata di dalam bahasa itu ada yang punah ya. Nah, hal hunaka lughatun alamiyatun ala wasyak al-inqirat? Ma mana al-inqirat hada? Inqirad. Inqirat maknaha punah. Min al-lughat allati ala wasyak al-inqirat fil haqiqah hiya lughah al-ibriyah. Inda nuzuli nabiyina Nuh alaihi salam minas safinati ma'ahu arba'atu abna. Sam, Ham, Yafith, Sam, Ham wa Yafith. Amma ibnun wahid mata. Sahih. Ibnu nabiyina Nuh. Man alladhi mata hada? Alladhi mata yani al-ba'd yaqul bi anna ismahu Kan'an wal ba'd al-akhar yaqul bi anna ismahu Yam yani Yam ya wa alif wa al-mim. Al-muhim inda rusui safinati nabiyina Nuh alaihi salam fi manatik jabaliyah fi Armenia, fi hudud baina Turkiya wa Armenia. Di sana ada pegunungan yang bentuknya seperti apa? Seperti kapal. Diyakini itu adalah kapal Nabi Nuh, kapal Nabi. Ya, itu mukhtalafiyah. Umuman setelah Nabi Nuh itu rusuh hadamada. Al-asafinatu tarsu. Apa? Rusuh. Kapal berhenti itu apa bahasa Indonesia? Berlabuh. Berlabuh. Ya, oke. Memang bahasa Indonesia sudah lupa semua kita ya. Setelah kapal itu berlabuh atau dipaksa berlabuh karena surutnya air yang melanda dunia. Diyakini pada saat itu tidak ada satu jengkal pun di dunia ini yang tidak terkena banjir. Diyakini seperti itu. Setelah berlabuh, maka turunlah Nabi Nuh dengan 3 anaknya dan 88 pasangan. Diyakini pada saat itu ada 88 pasangan. Akhirnya anak cucu dari Sam itu melahirkan bahasa Semit.
al-lugha as-samiyah. Wah, anak cucu dari Ham itu melahirkan bahasa Afrika. Kemudian anak cucu dari Yafis itu melahirkan bahasa Eropa. Bahasa Eropa. Kan turun, terus kemudian di sini padat, hijrah, akhirnya semuanya tersebar di seluruh dunia. Sebagaimana yang kita bicarakan tadi, bahasa itu sangat tergantung dengan bi'ah, tergantung dengan siak, kapan kita mengatakan dan apa lingkungan kita yang membuat kita menamai hal itu dengan nama itu dan dengan kata kerja itu atau apa dan lain sebagainya. Lingkungan yang ada di Eropa berbeda dengan lingkungan yang ada di Afrika, dengan lingkungan yang ada di Jazirah Arabia. Itu membentuk setelah itu cara pengucapan yang berbeda. Pertama kali cara pengucapan seperti cara pengucapan beberapa kata di Jawa. Orang Jawa Timur mengucapkannya kata yang sama, mengucapkannya itu seperti ini. Orang Surabaya seperti ini, orang Ponorogo seperti ini, orang Kediri seperti ini. Padahal kata-katanya sama, cuman berbeda dalam pengucapan. Itu hadhihi budzur. Ini adalah benih-benih yang setelah itu akan keluar kata baru. Kata baru. Hari sosiolinguistik bicaranya seperti itu. Setelah keluar kata baru inilah kadang-kadang ada kata-kata yang lama itu terlupa. Semakin banyak kata yang lama ini terlupa, maka akan semakin punah dia. Pernah kalau tidak salah di PKU juga pernah saya tanya apa arti kata bila? Arti kata bila? Ya, jika. Oke, terus? Ya, jika. Ustazah? Jika juga. Apa enggak ada yang lain? Apa gitu? Enggak ada ya. Ustadz Mukid, apa arti kata bila Ustadz Mukid? Ini namanya Ustadz Mukid betulan atau mesti angkat ya? Ustadz Mukid. Nah, apa arti bila Ustadz Mukid? Bila. Ya, mungkin jika nih. Jika ya, sama dengan banat ya. Oke, enggak apa-apa. Tidak ada dari 1, 2, 3, 4, 5 ditambah Ustadz Mukid ini yang mengatakan bila itu berarti kapan. Ya, enggak ada ya. Dari tadi itu jika, apabila. Enggak ada satupun dari kalian itu yang mengatakan kapan. Padahal pada saat saya SD, tahun 70 sampai 80 itu. Kenapa kok senyum-senyum? Iya, saya gini-gini saya pernah SD loh saya. Iya. Senyum-senyum kayak saya enggak perawaan pernah SD gitu ya. Saya pernah SD tahu-tahu disenyumi gitu. Seakan-akan saya enggak pernah SD. Saya pernah SD dan lulus saya. Alhamdulillah. Apa tadi? Bila ya. Ya, bila. Pada saat saya SD 70 sampai 80 itu di THB, tes hasil belajar. Tes hasil belajar itu adalah ujian per triwulan. 3 bulanan itu ada ujian. Itu negara yang mengadakan. Itu masih tertulis kalau sejarah itu bila terjadi perang Badri. Bila terjadi perang Badri. Dan kata-kata itu akhirnya ditinggal. Tidak lagi dalam soal-soal ujian itu tertulis bila sebagai makna kapan. Selalu tertulis apa? Kapan? Kapan terjadi perang Badr? Sehingga padahal beda antara saya 80-an ya umpamanya. 80 SD, anti sekarang tahun 2022. Berapa tahun? 30 tahun? 40 ya? 40 tahun. 40 tahun contoh satu kata ini sudah hilang dari benak
orang 40 tahun di bawah saya. Atau 30 tahun di bawah saya. Itu sudah hilang dari benak mereka. Tidak dipakai sama sekali. Nah, bisa dibayangkan nanti dengan anak cucu anti itu, nanti kata yang dipakai sekarang, itu bisa jadi mereka sudah tidak paham. Kepunahan bahasa itu dari situ-situ itu. Apalagi sekarang dengan globalisasi, dengan apa gitu ya, banyak orang-orang yang sudah meninggalkan bahasa Indonesia dan mereka lebih suka pakai bahasa Inggris. Sudah banyak sekali keluarga di Indonesia ini, di kota-kota besar yang di dalam keluarga itu pakainya bahasa Inggris. Tidak lagi pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Tapi di makalah Prof. Mujia, sekian bahasa daerah terancam punah, sekian bahasa daerah kritik, bahasa daerah sudah punah sekarang. Dulu tahun sekian ada, sekarang sudah tidak ada. Itu bahasa daerah. Ya bahasa daerah. Nah, yang bahasa nasional saja sudah kata-katanya terancam punah, apalagi bahasa daerah yang karena kenapa bahasa daerah sangat rentan punah? Karena kita mempunyai lebih dari 700 bahasa dan kita saling memahami itu dengan apa? Dengan bahasa Indonesia. Umpama Ustazah siapa tadi? Ustazah Ide ini dari Ponorogo mendapatkan pasangan dari Lombok. Bahasa Ponorogo dengan bahasa Lombok sangat berbeda. Di dalam rumah tidak mungkin Ustazah Ida bahasa Jawa, terus kemudian suaminya bahasa Lombok, tidak mungkin. Pasti disatukan dengan bahasa Indonesia. Anaknya nanti itu ya tidak bisa bahasa Ponorogo, bahasa Lombok juga tidak akan bisa. Karena apa? Di dalam rumah sudah memakai bahasa Indonesia. Itulah yang membuat bahasa daerah itu kepunahannya itu tinggal nunggu waktu. Punah. Karena itu tadi, kalau dulu kenapa bahasa daerah itu bertahan lama? Karena yang menikahnya itu antara tetangga, paling enggak ya beda kelurahan gitu aja ya, atau di mana gitu ya. Paling jauh beda kecamatan. Menikah sama siapa? Oh, jauh sekali. Padahal cuma beda kecamatan gitu ya. Kalau sekarang beda pulau, beda negara itu sudah sangat banyak sekali. Apalagi yang beda negara bisa dikiaskan dengan yang tadi. Karena yang satu bule umpama ya, tidak bisa bahasa Indonesia, satunya lagi Indonesia, tidak mungkin di rumah itu ngomongnya bahasa Inggris saja atau bahasa Indonesia atau bahasa, pasti memilih salah satu bahasa. Itu yang membuat bahasa nasionalnya menjadi ini. Karena anaknya itu terjadi pada, nanti pernah di Kairo ya, iya, itu anak-anak bukan home staff, anak-anak lokal staff yang menikah dan kemudian tinggal di sana lama, anak-anaknya kan bahasa Arab Amiyahnya sangat bagus ya. Coba tanya bahasa daerah, tidak ada yang tahu mereka. Bahasa Indonesia bisa jadi mereka sudah mengucapkannya itu agak sulit. Karena apa? Di sekolah dia pakai bahasa Amiyah Mesir, di rumah juga sama orang tuanya karena pengen bisa bahasa Amiyah ya, akhirnya bahasa Amiyah juga. Akhirnya anak ini bahasa Indonesia itu hilang. Nah, satu dari warga negara Indonesia yang sudah hilang bahasa Indonesianya. Nah, demikian yang terjadi. Sehingga bahasa itu lama-kelamaan ada yang punah, ada yang tidak. Apa sekarang yang faktor yang bisa memperkuat bahasa sehingga tidak punah? Bahasa Arab karena mempunyai Al-Quran, maka tidak akan punah. Itu sirru qawlihi ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang menjaga Quran ini, sehingga berubah, dijaga oleh Allah. Karena Quran yang sebagai sumber bahasa Arab itu dijaga, otomatis bahasa Arab ini ya akan terjaga sampai kapanpun. Yang seperti Quran ini di bahasa lain tidak ada. Makanya tadi ada salah satu kawan saya yang sastra Inggris, sulit memahami sastra yang tahun sekian karena sangat
berbeda sekali. Karena ya tidak ada yang menjadi rujukan utama dari bahasa Inggris ini sehingga bisa menjaga bahasa itu tetap eksis. Bagaimana dengan bahasa Yunani? Bahasa Yunani itu permasalahannya adalah di masyarakat yang tidak lagi memakai bahasa Yunani, meskipun buku-bukunya masih menjadi rujukan bagi ilmuwan ya. Akhirnya apa? Bahasa ini stagnan paling tidak di situ, di Yunani saja, tidak bisa sampai tersebar kemana-mana. Orang Yunaninya sendiri kemudian bicara bahasa Inggris atau bahasa Eropa yang lainnya. Ada huwa asbab min kepunahan au inqirat al-lughah al-alamiyah wa al-lughah al-Indonesia. Itu terjadi kalau di makalahnya Prof. Mujia, terjadi pada negara-negara yang ada multi bahasa di sana. Seperti kita ada multi bahasa daerah. Di negara yang ada multi bahasa, multi etnis dengan bahasa yang bermacam-macam, itu kepunahannya ya hanya tinggal menunggu waktu saja. Agar dari jumlah itu baru 71 bahasa daerah yang akhirnya bisa diuji daya tahannya. Maka gerakan bukan gerakan, tapi ada judul dalam sosiolinguistik itu yang membahas tentang ketahanan bahasa. Politik negara di dalam ketahanan bahasa. Antum bisa lihat di toko-toko lah sekitar sini ya. Di sini ada Alfamart ya. Ada Alfamart. Mart itu apa artinya? Toko ya? Pasar. Pasar ya? Mart itu artinya pasar. Market ya? Kok bisa jadi mart itu gimana? Tidak tahu. Siapa yang punya Alfamart di sini? Ada? Tidak ada ya? Ustadz Mukid punya Alfamart atau Indomart atau apa? Nggak punya. Ya. Sekarang di mana? Di Ponorogo ada Surya Mart. Di mana lagi ada di dekat di mana? Di Siman itu ada Ismart. Unidamat. Di mana? Ada Unidamat. Oh, ada Unidamat juga. Ada Unidamat. Lama-lama kata toko itu punah. Karena apa? Kita semuanya meninggalkan kata toko ini, memakai kata mart, meninggalkan kata pasar, memakai. Ya memang kita tidak akan terasa. Anak cucu kita bisa jadi nanti sudah tidak kenal lagi pasar itu apa ya? Bentuknya gimana ya pasar itu ya? Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Kita sudah memulai menghilangkan kata pasar ini atau kata toko ini sejak sekarang. Sekian puluh tahun lagi seperti kata pila tadi tidak lagi dipakai dengan makna yang asli. Bisa dilihat di toko ban umpamanya. Ustadz Mukid ini saya jadikan contoh terus ya. Ustadz Mukid mendirikan toko ban. Namanya apa Ustadz Mukid kira-kira? Toko Sumber ban. Sumber ban ya, umpamanya. Sumber ban. Oke, Ustadz Mukid sendiri yang menamai sumber ban. Kenapa antum tidak menamai toko ban sumber? Tapi antum menamai sumber ban. Kaidah bahasanya seperti itu, Ustaz. Itu kaidah bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan toko ban, nama toko ini adalah sumber. Kalau bahasa Inggris kan dibalik biasanya, sahabat ban. Tapi kalau bahasa Indonesia kan toko ban nama toko ban ini adalah sahabat, kan gitu ya.
toko yang lain lagi, yang kemudian targetnya dibalik, dan target yang membalik ini adalah target Inggris, dia bukan target Indonesia lagi. Nah itu tadi secara tidak sadar ternyata Ustadz Mukid akan langsung menamai tokonya itu sumber ban. Langsung secara tidak sadar menamai dengan target Laisa Indonesia. Karena apa? Karena mungkin sejak kecil itu sudah melihat di toko-toko itu, toko ban itu ya mesti namanya itu duluan, dan kemudian setelah itu bannya di terakhir. Tidak ada lagi yang toko ban Sahabat atau Sumber atau apalagi gitu ya. Nah, ini contoh yang paling real bahwa bahasa itu nanti akan punah. Punah dari sisi targetnya, punah dari sisi maknanya, punah dari sisi kata-katanya, itu akan menjadi punah. Tapi tidak apa-apa, Ustadz mungkin bisa dilanjutkan. Korbannya semoga berhasil, sukses, dan menjadi pengusaha yang besar. Itu korbannya. Hadza alladhi nahnu natahaddas anhu hadza haula wa iqra'u al-maqalah kamilatan min Ustadz Mujiang. Saya kira itu adalah khulasah dari apa yang beliau tulis di sini ya. Yang belum saya bicarakan di sini adalah al-alaqah baina al-lughati wa al-tafkir. Seperti Konfusius ini mendapatkan pertanyaan apa yang akan dilakukan seandainya diberi kesempatan memimpin negara, membenahi bahasa. Oh tadi sudah ya, membenahi bahasa yang barusan kita bicarakan. Sosiolinguistik sudah saya jelaskan. Pola hubungan masyarakat dengan bahasa sudah, saya kira sudah saya jelaskan semuanya. Tadi pesan Prof. Mujia pada pagi hari tadi, tolong dijelaskan makalah ini sesuai dengan ini saja katanya. Wa hal hunaka soal qabla an nakhtatim. La yujad. Taib idan nahnu wasalna ila nihayati hadzal dars wa atamanna lakum jami'an at-taufiq wa an-najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.